Perbedaan antara ghulu dan takalluf dalam hal-hal apa saja kita bisa jatuh. Pada umumnya semua hal ya. Kan dalam urusan dunia ghulu juga tidak baik kan. Urusan dunia nih ya. Orang-orang udah pada pulang, ini masih kerja, kan nggak baik. Ya dapat duit lebih banyak, tapi kesehatannya bagaimana ya kan? Nanti dengan keluarga, ini masalah dunia. Mungkin dia mampu gitu. Nah kalau takalluf dia nggak mampu, tapi dia paksakan ya. Dia nggak mampu kurban, orang nggak punya uang, tapi dia paksakan apa? Urunan. Tukang ojek misalnya 10 orang misalnya kan, perkumpulan ojek. Nah dia mereka masing-masing cuma punya uang 300.000, ya jelas nggak kebeli kambing kan. Nah ini takalluf, urunan dikumpuli 300 kali 10 kan 3 juta, dapat kambing lumayan itu ya. Nah ini untuk tahun ini si A, tahun depan si B, tahun depannya lagi si C. Ini bagian dari takalluf. Allah tidak suka. Manusia suka, hebat. Tukang ojek tadi berani ngumpulin uang untuk kurban, di mata manusia hebat. Allah nggak suka. Jika sedang safar dan menginap di satu kota, lalu jalan-jalan berkeliling di kota itu, bolehkah menjamak sholat walaupun tidak ada masyaqqah? Jangan ya. Kalau tidak ada masyaqqah, jangan. Ya sholatlah duhur di waktu duhur, sholatlah asar di waktu asar. Ya sama kayak kita di Mekah Madinah lah. Kita nggak ngapa-ngapain kan? Setelah umroh atau setelah haji menunggu kepulangan. Ya sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar. Kecuali habis duhur mau berangkat ke Madinah misalnya dari Mekah, atau mau berangkat ke Jeddah, nah, boleh. Habis sholat duhur langsung sholat asar. Apakah sunnah mengangkat tangan setiap kali turun dan bangkit dalam sholat? Tidak ya. Yang sunnah itu satu, takbiratul ihram, jelas. Kedua, mau ruku. Ketiga, bangkit dari ruku. Keempat, bangkit dari at-tahiyat awal. Ya, itu yang sunnah. Adapun yang ahyanan ada riwayat. Ahyanan ya, kadang-kadang atau jarang lah ya. Dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk, ada ahyanan kadang-kadang. Saya mendapat pertanyaan dari cucu saya, Nek, kalau ulang tahun berdosa, tapi kalau Indonesia ulang tahun boleh ya? Siapa ya yang bilang boleh? Siapa yang bilang boleh? Mereka ya. Ulang tahun ini kan hari raya ya, hari raya kan, perayaan kan, peringatan kan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau bilang apa? Seluruh hari raya dihapus oleh Islam dalam setahun itu, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha, cuma 2 itu, dan acaranya jelas, ritualnya jelas, sholat 2 rakaat lanjut dengan khutbah ya. Yang mau ikut khutbah silakan, yang mau langsung pulang silakan, kata Nabi. Sebelum khutbah beliau mengatakan seperti itu.
Ya. Coba apa perayaan-perayaan itu ya diganti atau nggak usah nunggu 17 Agustus lah, kalau diganti dengan nyari lah orang-orang miskin siapa, ayo pada nyari sekampung nih ya. Ini yang miskin siapa, kita cari lah, kan kumpulin dana tuh 17 Agustus tuh ya, dapatlah 5 juta 10 juta, cari di kampung kita, di RT kita yang miskin, yang terlilit hutang, bantu. Mana coba, mana lebih baik dari segala balap karung lah, dari jalan mundur lah ya, mana yang lebih baik coba ya, pakai akal kita. Syukur-syukur sebulan sekali atau 3 bulan sekali lah RT iuran, habis iuran cari got yang mampet mana ya, kan akan baik kalau kita semua ini baik. Lebih baik begitu dari setiap tahun begitu pidato kenegaraan membanggakan bangsa kita begini begitu, akan lebih baik seperti tadi ya. Antum tahu yang hobi perayaan itu apa? Yahudi itu hobi perayaan hari raya. Maka ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, seolah ini ketok palu stempel dari langit, dari atas bawah, mulai hari ini Islam ini sah, sempurna, agama terakhir. Orang-orang Yahudi mengatakan seandainya ayat itu turun di kami, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Nah, ini kelakuan Yahudi, hobinya hari raya, hari ini, hari seperti sekarang ini. Hari Ibu baik ya, ada hari apa itu, hari Aid, kan jelek banget itu ya, hari Aid. Cukup 2 itu saja. Ketika hujan ada kajian, apa hukumnya sama dengan ketika datang ke masjid, sholat berjamaah tetap di rumah? Kajian itu bukan ibadah mahdhoh ya. Sholat jelas ibadah mahdhoh, maka caranya dari alif sampai ya mengikuti Nabi. Adapun kajian cari ilmu bukan ibadah mahdhoh, maka gimana baiknya lah? Ya tentu nggak masalah hujan kita nggak datang, tapi memaksakan diri datang ilmu, ini boleh. Apakah bagian dari takalluf? Ya lihat saja sampai muncul masyaqqah atau tidak. Bisa pakai payung, bisa pakai mobil misalnya. Adapun sholat berjamaah nggak usah mengeluarkan mobil, nggak usah pakai payung, udah sholat di rumah saja, sekali-kali berjamaah dengan keluarga. Kalau ilmu beda, ada sesuatu kan. Apakah boleh jika saat berjamaah subuh duduk tawarruk mengikuti imam padahal di sholat yang 2 rakaat? Kaidahnya imam yang salah jangan diikuti. Kalau antum yakin subuh tawarruk itu salah, ya jangan diikuti. Kalau antum yakin itu benar, ya ikuti. Kan khilaf bainal ulama ya, apakah sholat 2 rakaat itu iftiros apa tawarruk? Kapankah batas waktu akhir sholat isya? Tengah malam, jadi bukan subuh ya, menjelang subuh bukan ya. Yang benar tengah malam, tengah-tengah antara maghrib dengan subuh. Kan awal malam itu maghrib, akhir malam itu subuh. Nah dihitung aja antara maghrib dengan subuh, tengah-tengahnya. Bisa jam 12, bisa jam 1, bisa setengah 1, bisa setengah 12, tergantung kapan maghrib, kapan subuh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya.
menuntut ilmu atau orang tua? Orang tua kan perawatan itu kan tidak ditunda ya. Kalau ilmu kan bisa ditunda. Besok ngaji. Kan kita cari ilmu bukan sekali dua kali ya. Tapi kan rutin, pekanan, seminggu sekali, seminggu dua kali. Adapun merawat orang tua, apalagi sudah tua sekali, ini kan tidak bisa ditunda. Ya. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.